Perusakan makam Ki Ageng Prawiro Purbo di Desa Tahunan, Umbun Harjo, Yogyakarta membuat prihatin sebagian kalangan. Makam yang sering diziarahi warga ini termasuk cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Ada yang menduga pengerusakan makam merupakan bentuk anarkisme dan intoleransi agama. Pelakunya diduga karena memiliki pemahaman anti ziarah kubur. Benarkah karena motif keyakinan agama atau ada oknum yang sengaja mengadu domba umat Islam? Namun konon ada kelompok yang bernama Wahabi yang anti ziarah kubur karena dianggap perbuatan syirik. Konon kelompok ini juga tak suka bersolawat, apalagi bertawassul. Bahkan mereka dituduh berkomplot dengan Zionisme untuk memecah belah umat Islam. Benarkah mereka pelakunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khasanah Trans 7, semoga pagi ini kita berada dalam lindungan dan hidayah Allah Ta'ala. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, kembali menyapa pemirsa untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Mungkin tidak semua orang faham apa yang dimaksud Wahabi. Istilah Wahabi selalu disematkan kepada pemahaman para ulama Saudi, padahal mereka sendiri tidak pernah menamakan diri mereka sebagai kaum Wahabi. Berbahayakah Wahabi bagi umat Islam Indonesia? Kalau kita lihat, begitu banyak ulama Saudi yang hadir di tengah-tengah umat untuk memberi tausiah, dan kita begitu menghormatinya, bahkan fatwa mereka sering dijadikan rujukan. Apakah karena berbeda faham, misalnya soal tawasul kepada ahli kubur, ngalap berkah pada para wali, atau berbagai tradisi seperti tahlilan, yasinan, atau maulidan dikelompokkan sebagai Wahabi? Wahabi selalu dituduh tidak toleran dengan masalah khilafiyah karena pemahamannya terhadap firman Allah Ta'ala. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Tidak cukup itu, berbagai cerita menyeramkan beredar luas, misalnya menuduh Wahabi disamakan dengan Zionis. Isu ini pun dikhawatirkan akan membingungkan umat dan merusak ukhuwah Islamiyah. Untuk menguak kebenaran tentang Wahabi, mari kita simak berbagai versi sejarah yang melacak asal-muasal Wahabi. Wahabi dinisbatkan kepada seorang ulama asal Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dalam dakwahnya mendapat dukungan dari pendiri kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz bin Saud. Namun hingga kini, sejarah Wahabi memicu banyak kontroversi dan penuh dengan stigma negatif. Seorang sejarawan, Ahmad Mansur Suryanegara, dalam bukunya Api Sejarah misalnya, mengkaitkan Wahabi dengan imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Abdul Aziz bin Saud bersama Muhammad bin Abdul Wahhab berkolaborasi dengan kerajaan Protestan Anglikan Inggris untuk menggulingkan Raja Hussein dan putranya Raja Ali yang mengangkat dirinya sebagai khalifah setelah Sultan Turki Utsmani Abdul Majid diturunkan pada 3 Maret 1924. Raja Hussein mengklaim batas wilayah Arabia meliputi Palestina dan Syria sebagai wilayahnya. Sementara kerajaan Protestan Anglikan Inggris memilih mendukung Abdul Aziz bin Saud sebagai penguasa Saudi karena tidak mengklaim Palestina dan Syria sebagai wilayahnya, hingga memungkinkan berdirinya negara Israel sesudah Perang Dunia Kedua. Karena itulah, menurut buku ini, kerajaan Saudi dianggap sebagai pemberontak terhadap kekhalifahan Turki Utsmani.
Pada tahun 1962, dirilis sebuah film berjudul Lawrence of Arabia yang menceritakan kisah seorang letnan dari pasukan Inggris, Thomas Edward Lawrence, yang berperan di balik berdirinya kerajaan Arab Saudi. Film yang konon diambil dari kisah nyata ini memicu kontroversi karena Lawrence membantu klan Saud untuk memerangi Khalifah Turki Utsmani dan mendirikan kerajaan Arab Saudi. Menurut sejarawan Inggris Martin Gilbert, Lawrence adalah seorang agen Zionis seperti dikutip Jerusalem Post edisi 22 Februari 2007. Sejarah pun mencatat runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani akibat infiltrasi Zionisme setelah Sultan Mahmud II menolak keinginan Theodor Herzl untuk menyerahkan Palestina ke bangsa Yahudi. Teori ini seolah-olah mendapat pembenaran jika kita lihat kerajaan Arab Saudi menjadi teman dekat Amerika Serikat. Apalagi dalam sebuah memoir seorang mata-mata Inggris yang berjudul Hamfer, The British Spy to Middle East, menyebutkan bahwa Inggris telah merekayasa Muhammad bin Abdul Wahab sebagai imam dan pendiri gerakan Wahabi. Hamper berpura-pura menjadi seorang muslim dan berganti nama menjadi Muhammad. Ia mengaku sebagai ideolog dan gurunya Muhammad bin Abdul Wahab. Kisah ini ditulis juga oleh Abdullah Muhammad Sindi, seorang profesor hubungan internasional berkebangsaan Saudi Amerika, yang menulis artikel bertajuk Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud. Menurut Profesor Sindi, Hamper telah memberi Abdul Wahab uang dan hadiah-hadiah lainnya, mencuci otaknya dengan meyakinkannya bahwa orang-orang Islam mesti dibunuh karena mereka telah melakukan penyimpangan yang berbahaya. Kaum muslim telah keluar dari prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Mereka semua telah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan syirik. Hamper juga membuat sebuah mimpi liar dan mengatakan bahwa dia bermimpi Nabi Muhammad SAW mencium kening Abdul Wahab. Berdasarkan versi ini, Abdul Wahab menjadi terobsesi dan merasa bertanggung jawab untuk melahirkan suatu aliran baru di dalam Islam yang bertujuan memurnikan dan mereformasi Islam. Aliran ini lalu menyerang dan memberantas semua adat kebiasaan buruk masyarakat Arab. Menurut Wahabi, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah musyrik dan boleh dibunuh. Wahabi pun dipandang sebagai salah satu aliran yang menumbuhkan benih-benih radikalisme dalam Islam. Benarkah semua tuduhan ini? Tunggu dulu, kita jangan terlalu percaya, karena sejarah bisa saja sebuah fakta yang direkayasa untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Jangan-jangan ini sebuah konspirasi untuk memecah belah umat dengan cara menciptakan Wahabi sebagai musuh umat Islam. Mari kita simak sejarah versi lain. Wahabi selalu diidentikan dengan kelompok teroris, padahal Al-Qaeda yang dituduh kelompok ekstrim justru bermusuhan dengan pemerintah Saudi. Para ulama Saudi yang dituduh Wahabi sesungguhnya ulama yang mengikuti prinsip salafus soleh, antara lain melarang umat Islam berunjuk rasa, apalagi memberontak kepada penguasa muslim. Sejarah Wahabi dalam versi lain banyak diteliti oleh para ilmuwan seperti Hanif James Oliver dan Nathanael Delon Das dari Georgetown University, Amerika Serikat. Istilah Wahabi bukan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat pada tahun 2011 Hijriah, sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1151 Hijriah. Kelompok ini begitu ekstrim terhadap para ulama ahli sunnah yang ajarannya banyak menyimpang. Isu Wahabi sengaja digulirkan oleh para imperialis seperti Inggris dan Perancis. Bahkan di Indonesia, imam bonjol yang mengobarkan perang Padri dituduh sebagai Wahabi karena dakwahnya membongkar kebiasaan kaum adat. Karena itulah Wahabi diisukan sebagai kelompok sesat. Kalau begitu, siapa sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barra bin Musrif At-Tamimi lahir pada tahun 1694 Masehi di kota Uyainiyah yang masih masuk wilayah Najd sebelah barat kota Riyadh.
Beliau banyak belajar fikih mazhab Hambali dan sangat tertarik mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di Madinah, beliau berguru kepada Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi dan Asy-Syaikh Muhammad Hayah bin Ibrahim As-Sindi. Dalam dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahhab sangat mementingkan masalah akidah yang lurus untuk membebaskan umat Islam dari syirik, bid'ah, dan khurafat. Pada saat itu, kuburan sahabat Nabi banyak dikeramatkan, diagungkan, bahkan dijadikan tempat untuk meminta-minta. Karena dakwah inilah, beliau selalu menjadi sasaran pembunuhan. Meskipun sempat terusir dari kawasan Uyainiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tak pernah berhenti untuk berdakwah. Pada masa itu, pada abad 12 Hijriah atau abad 17 Masehi, kehidupan politik di Jazirah Arab berada dalam kekacauan. Perebutan kekuasaan sering terjadi di antara para kabilah, sementara kekuasaan Khalifah Turki Utsmani makin melemah setelah Perang Dunia Kedua.